Penilaian diri. Yang pertama, penilaian diri dalam film sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri. Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG. Welcome back to my YouTube channel. Oke sahabat belajar, kali ini kita akan lanjut ke pembahasan pedagogi di part 2. Dan ini tetap sesuai kisi-kisi terbaru 2022 yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud dan beserta latihan soal untuk sahabat belajar sebagai evaluasi di rumah dalam persiapan ujian Pretest PPG 2022. Oke sahabat belajar, kita tahu jadwal yang semakin dekat, jadi kita berharap sahabat belajar semakin siap persiapannya dalam mengikuti jadwal persiapan ujian Pretest PPG 2022. Oke sahabat belajar, tetap semangat dalam belajar, kumpulkan segala sumber-sumber yang bisa membuat sahabat belajar semakin siap, semakin matang untuk persiapan ujian nantinya. Oke sahabat belajar, jangan lupa saya sampaikan, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa semakin berkembang untuk informasi seputar soal-soal Pretest PPG 2022, tentunya terbaru sesuai kisi-kisi 2022. Oke sahabat belajar, terima kasih ya yang sudah subscribe. Oke, kita lanjut soal nomor 1. Dan ini tetap sesuai kisi-kisi, yaitu tentang standar penilaian. Nanti sahabat belajar bisa cek untuk indikatornya di tabel kisi-kisi agar bisa sahabat belajar menyesuaikan tentang kisi-kisi dengan soal. Oke, langsung kita baca soalnya. Penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap A. Setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Oke, kemudian yang B, setiap butir kompetensi guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Oke, kemudian C, setiap butir kompetensi pedagogik dan profesional guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Oke, yang D, setiap butir kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, jabatannya. E, setiap butir kompetensi guru dan tambahan guru dalam rangka, ini nanti dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Oke, kita cek untuk semua jawabannya ini, yaitu semua untuk pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Oke, hanya saja bedanya kita lihat di pembahasannya. Nah, di sini pengertian penilaian kinerja guru jika mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Artinya, setiap kinerja Bapak Ibu dari sekolah akan mendapatkan penilaian yang nantinya penilaian itu bisa mempengaruhi jenjang karir Bapak Ibu di sekolah, misal diberi kenaikan pangkat. Oke, sahabat belajar, di sini ada tujuan kinerja guru. Sahabat belajar bisa baca juga, nanti ada di sini 6 tujuan kinerja guru untuk sebagai tambahan materi ketika nanti ada soal ditanya seperti ini, sahabat belajar bisa memahaminya. Dan juga di sini ada fungsi penilaian kinerja guru, ada 2. Nah, ini silakan dicatat, silakan dipahami, karena kita hanya mempelajari di terhadap soal, maka kita jawab langsung. Soal yang benar adalah yaitu yang A, yaitu penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Oke, paham ya? Jawabannya yang A. Dipahami, jangan dihafal kuncinya, supaya nanti ketika soalnya berbeda, sahabat belajar bisa memahaminya, mengingat untuk bisa menjawab soal dengan benar. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2, masih di seputar materi standar penilaian. Oke, langsung kita baca soalnya. Pelaksanaan penilaian kerja guru dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya penilaian kinerja guru dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang, oke, kita baca pilihannya. A, profesional, bermartabat, dan sejahtera karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Yang B, mau menerima tunjangan profesi pendidik dan mau mengembangkan kompetensinya. Yang C,
mau dan mampu mengembangkan kompetensinya serta selalu berharap-harap turunnya TPP. Yang D, mau dan mampu meningkatkan layanan profesi pendidik yang bermutu. Yang E, mau menerima tunjangan profesi pendidik atau TPP, tetapi tidak mau dimasukkan surga. Oke, sahabat belajar, silakan dijawab dulu. Oke, kita langsung cek untuk pembahasannya. Penilaian kinerja guru atau PK guru merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan fungsional guru, dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan. Oke, pelaksanaan penilaian kinerja guru dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK guru dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional. Karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Oke, di sini ada jawabannya. Berdasarkan data di lapangan, masih rendahnya pemahaman guru-guru terhadap fungsi dan kegunaan penilaian kinerja guru. Mengacu pada masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik membahas tentang pentingnya kinerja guru untuk mengembangkan karir guru. Dari artikel ini diharapkan dapat memperluas pemahaman semua pihak terkait tentang prinsip, proses, dan prosedur pelaksanaan PK guru sebagai satu sistem penilaian kinerja yang berbasis bukti, evidence based appraisal. Oke, silahkan kita jawab sesuai dengan penjelasan. Maka jawaban yang benar adalah yang A, yaitu profesional, bermartabat, dan sejahtera karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Oke, bisa dipahami ya untuk jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar adalah yang A. Oke, sahabat belajar, kita lanjut ke soal selanjutnya. Materi ini saya ambil sesuai kisi-kisi tentang teori belajar. Nah, sahabat belajar bisa cek nanti soal-soal sebelumnya juga ada saya buat di video sebelumnya untuk memperdalam pengetahuan sahabat belajar tentang teori belajar. Semoga persiapan sahabat belajar bisa semakin matang, semakin bagus untuk ujian nantinya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Penerapan aturan kedisiplinan di sekolah yang berkaitan dengan pemberian reward dan punishment merupakan perwujudan dari teori pendidikan. A, konstruktivistik, B, behavioristik, C, kognitivistik, D, konektivistik, E, realistik. Oke, sahabat belajar bisa dibaca dulu soalnya, dipilih jawabannya sebelum kita masuk ke pembahasannya. Oke, sudah, kita lanjut untuk pembahasannya, yaitu implikasi teori behavioristik. Peran guru sebagai pendidik harus mengembangkan kurikulum yang terancang dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh para siswa atau peserta didik. Karena teori behavioristik memandang bahwa sebagai pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur, maka siswa harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi pegangan dalam belajar sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kegagalan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum dan keberhasilan belajar dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Siswa adalah objek yang berperilaku sesuai dengan aturan sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar diri siswa. Oke, artinya di sini segala bentuk perilaku siswa itu di kelas atau di sekolah itu ditentukan oleh bagaimana aturan di kelas. Oke, sesuai dengan yang sudah pembahasannya ini, ternyata jawaban yang benar adalah yang B, behavioristik, yaitu tentang pemberian reward dan punishment merupakan perwujudan dari teori pendidikan behavioristik. Untuk teori konstruktivistik, teori kognitivistik, konektivistik, realistik, sahabat belajar bisa cari-cari sumber nanti untuk memahami bagaimana pengertian dari teori belajar yang lainnya ini. Oke, jawaban yang benar adalah yang B. Oke, sahabat belajar, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Ini tentang sesuai kisi-kisi bagian submateri masih di teori belajar. Oke, kita langsung baca soalnya. Dalam pembelajaran yang berbasis
konstruktivistik, guru lebih banyak berperan sebagai A. Stimulan, B. Fasilitator, kolaborator, inspirator, C. Pelatih, D. Panutan, E. Instruktur. Oke, sahabat belajar, silahkan dijawab dulu sebelum kita membahas untuk jawaban yang benarnya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Peranan guru dalam pembelajaran berbasis konstruktivistik. Di samping sebagai fasilitator, oke, jelas di sini ada fasilitator. Secara lebih spesifik, peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai expert learner, sebagai manajer, dan sebagai mediator. Sebagai expert learner, guru diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran, menyediakan waktu yang cukup untuk siswa, menyediakan masalah dan alternatif solusi, memonitor proses belajar dan pembelajaran, merubah strategi ketika siswa sulit mencapai tujuan, berusaha mencapai tujuan kognitif, metakognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Selanjutnya, yang sebagai manajer, guru berkewajiban memonitor hasil belajar para siswa dan masalah-masalah yang dihadapi mereka, memonitor disiplin kelas dan hubungan interpersonal, dan memonitor ketetapan penggunaan waktu dalam menyelesaikan tugas. Dalam hal ini, guru berperan sebagai expert teacher yang memberikan keputusan mengenai isi, menseleksi proses-proses kognitif untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan pengelompokan siswa. Sebagai mediator, guru memandu mengetahui antar siswa, membantu para siswa memformulasikan pertanyaan atau mengkonstruksi representasi visual dari suatu masalah, memandu para siswa mengembangkan sikap positif terhadap belajar. Pemusatan perhatian mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan awal dan menjelaskan bagaimana mengaitkan gagasan-gagasan para siswa, pemodelan proses berpikir dengan menuntutkan kepada siswa ikut berpikir kritis. Oke, sesuai dengan pembahasan ini, untuk berbasis konstruktivistik ternyata dia adalah sebagai fasilitator. Kemudian dengan pembahasan ini, guru juga sebagai kolaborator dan inspirator. Oke, sahabat belajar, jawaban yang benar adalah yang B. Oke, sahabat belajar, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Ini tentang soal penilaian. Oke, masih tetap siswi kisi-kisi terbaru. Sahabat belajar, silakan pahami soal nomor 1 sampai nomor terakhir yang nomor 5. Dan nanti akan saya kasih untuk soal latihan sahabat belajar di rumah. Silahkan dipahami soalnya, jawab bisa diisi di kolom komentar, dan nanti bisa juga jawab di rumah, dan tambahi materi-materinya untuk sebagai bekal sahabat belajar memperluas pengetahuan tentang materi yang akan saya buat. Oke, soal selanjutnya, penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Oke, di sini kata kuncinya karya dan secara berkelompok adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian jurnal, C. Penilaian diri, D. Penilaian portofolio, E. Penilaian kinerja. Oke, sahabat belajar, silakan dijawab dulu. Jika sahabat belajar sebelumnya sudah membaca tentang beberapa bentuk penilaian, sahabat belajar pastinya sudah bisa menjawab ini. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan. Penilaian diri. Yang pertama, penilaian diri dalam ilmu sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Oke, kemudian penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Oke, penilaian portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan karya atau dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi, diambil selama proses pembelajaran dan digunakan oleh guru dan peserta didik untuk menilai atau memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, sikap peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Oke, penilaian jurnal adalah wadah yang memuat hasil refleksi dalam bidang pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik. Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat membacanya sebagai bahan masukan untuk melihat kemampuan peserta didik dalam bidang yang dipelajarinya. Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru atau penilai untuk menilai kinerja
peserta didik dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian pekerjaan dalam satu periode tertentu, biasanya setiap akhir tahun. Oke, sesuai yang sudah kita baca pengertian beberapa penilaian ini, ternyata yang sesuai adalah penilaian portofolio, yaitu tentang kumpulan karya secara berkelompok atau terorganisasi sistematis. Maka jawaban yang benar adalah yang D, penilaian portofolio. Oke sahabat belajar, kita jumpa sampai di akhir video ini. Terima kasih saya ucapkan untuk sahabat belajar yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, yang sudah sesuai kisi-kisi yang sudah kita pelajari, bisa bermanfaat untuk sahabat semua dalam mempersiapkan ujian nantinya di ujian Pretest PPG 2022. Oke sahabat belajar, tetap perbanyak sumber-sumber untuk sahabat belajar, semakin memperbanyak ilmu dalam mempersiapkan ujian nantinya. Dan silahkan dikerjakan latihan soal yang ada di video ini, kerjakan di buku sahabat belajar, cari referensi lain, dan silahkan nanti tulis jawabannya di kolom komentar. Akan saya jawab satu persatu. Oke, saya ucapkan untuk sahabat belajar yang sudah subscribe video ini, semoga dengan subscribe teman-teman video ini semakin berkembang. Dan sahabat belajar yang sudah subscribe, saya doakan lulus di dalam Pretest PPG 2022. Yang belum subscribe silahkan di subscribe agar video ini bisa semakin berkembang untuk menginformasikan soal-soal terbaru seputar Pretest PPG 2022. Oke, terima kasih, saya ucapkan salam sukses, salam semangat, salam sahabat belajar.